video pembelajaran Prabat TV. Kali ini kita akan membahas matematika peminatan yaitu bab vektor. Dan yang akan kita bahas kali ini mengenai vektor dan skalar. Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi besaran vektor ini dipengaruhi oleh arah ya. Dia memiliki nilai dan dipengaruhi oleh arah. Sedangkan besaran skalar, besaran yang memiliki nilai. Itu berarti besaran skalar ini tidak dipengaruhi oleh arah. Contoh besaran vektor ada perpindahan, percepatan, kecepatan, berat, gaya, dan lain-lain. Sedangkan contoh untuk besaran skalar ada jarak, daya, usaha, luas, volume, dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lainnya lagi untuk besaran vektor dan besaran skalar. Nah, untuk lebih memahami besaran vektor dan besaran skalar, kita akan melihat ilustrasi pada contoh soal. Contoh yang pertama, di sini ada seorang wanita yang berjalan dari titik P ke titik Q. Dia berjalan sejauh 7 meter. Setelah berjalan sejauh 7 meter, dari titik P ke titik Q, sekarang kan posisinya ada di titik Q. Dia berjalan lagi, namun berbalik arah. Berjalan ke titik R dari titik Q ya, sejauh 3 meter. Pertanyaannya, berapa jarak dan perpindahan orang tersebut? Oke, yang pertama kita akan mencari jarak. Jarak, sama saja kita mencari jarak tempuh ya. Jarak tempuh wanita ini dari titik P ke titik Q, kemudian dilanjutkan ke titik R. Maka jaraknya PQ ditambah QR ya. Sudah berjalan sejauh PQ, kemudian berjalan lagi sejauh QR. Maka jarak tempuh wanita tersebut yaitu 10 meter. Lalu bagaimana untuk perpindahan? Perpindahan itu artinya kita menghitung dari titik awal ke titik akhir. Ya, titik awal ke titik akhir berapa ini? PR-nya itu berapa? Nah, mudahnya kan kita menghitung 7 dikurang 3, seperti itu ya. Namun, secara matematis kita menulisnya juga dalam bentuk penjumlahan PQ ditambah QR. Nah, perbedaannya di sini 7 ditambah negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena dia berbalik arah. Ya. Maka di sini QR-nya negatif 3. Nah, ini membuktikan bahwa perpindahan ini dipengaruhi oleh arah. Maka perpindahan ini termasuk ke dalam besaran vektor. Maka perpindahannya berapa? 4 meter. Nah, di sini juga terbukti bahwa jarak itu tidak dipengaruhi oleh arah. Walaupun dia itu berbalik arah ya, jaraknya tidak terpengaruh oleh arah. Jarak termasuk besaran skalar. Oke, untuk contoh yang kedua. Di sini ada seorang anak kecil, dia juga berjalan dari titik A ke titik B. Atau dia berjalan ke arah timur gitu ya. Dia berjalan ke arah timur dari titik A ke titik B sejauh 6 meter. Kemudian dia bersiap-siap berlari. Dia berlari ke arah utara. Berlari ke arah utara sejauh 8 meter. Nah, berarti sekarang yang ditanyakan sama, berapa jarak dan perpindahannya? Oke, berarti sekarang anak ini sudah ada di titik C, ya, sudah ada di titik C. Kita bisa menentukan jaraknya. Sama seperti contoh yang pertama, maka untuk mencari jarak, jaraknya bagaimana? Jarak anak tersebut yaitu AB ditambah BC. Sama dengan 6 ditambah 8. Maka jarak anak tersebut yaitu 14 meter. Satuannya meter ya. Lalu untuk perpindahannya bagaimana? Nah, perpindahan tadi kita katakan bahwa jarak titik awal ke titik akhir. Nah, sama saja kita mencari panjang AC. Nah, karena tadi di awal anak tersebut dari titik A ke titik B ya, dia berjalan ke arah timur, kemudian ke arah utara. Nah, maka ini kan membentuk
segitiga, siku-siku. Maka kita bisa menghitung panjang AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga di sini bisa kita tuliskan perpindahannya adalah AC ya, panjang AC. Nah, cara mencari AC bagaimana? Di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, jangan lupa teorema Pythagoras ya. Maka AC kuadratnya sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. AC kuadratnya sama dengan 100. Maka AC-nya berapa? Maka AC-nya sama dengan akar dari 100. Akar 100 sama dengan 10. Nah, ini untuk AC-nya. Maka bisa kita katakan perpindahan anak tersebut yaitu 10 meter. Perpindahannya 10 meter. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini dua contoh soal yang berkaitan dengan besaran vektor dan besaran skalar. Di sini kita membahas tentang jarak dan perpindahan.